Anggota kelompok 5. Raka Aditya Pratama, Aldian Surya Kencana, Sucipta Aji Laksana, Muhammad Ramadhani, Fadli Afdillah, Moga Dikriana. kami dari kelas 10-12 SMA Negeri 2 Purwakarta. Kira-kira pada abad ke-16 Masehi di wilayah Majakidul terdapat sebuah pemukiman kecil di sebelah selatan Sungai Cilongkrang. Sungai Cilongkrang sendiri merupakan tempat yang sering digunakan untuk mencari makanan karena selain airnya yang jernih dan bersih juga terkenal dengan banyaknya ikan seperti ikan buntur, tawes, dan ikan-ikan lainnya. Dalam pemukiman tersebut terdapat seorang yang sangat berilmu luas dan pandai yang berasal dari Cirebon, namanya Syekh Abdul Jalil. Ia diutus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Karena kebaikan dan kecerdasannya, dari waktu ke waktu ia dikenal sebagai sebutan dalam Sukahurang yang sekarang makamnya berada di Blok Desa Majas Selatan. Dalam menjalankan tugasnya dalam Sukahurang dibantu oleh seseorang yang bernama Bapak Kelindur. Bapak Kelindur sendiri adalah murid dari Pangeran Cakrabuana dari Cirebon. Pada suatu waktu, Syekh Abdul Jalil berbicara dengan Bapak Kelindur. Pak Kelindur, bagaimana jika kita mencoba membuat pesantren yang indah di tempat ini? Kata Syekh Abdul Jalil. Saya yakin bagus. Saya juga sangat senang jika Pangersa berniat membangun pesantren karena tempatnya sejuk, udaranya sejuk, airnya juga dekat dengan air suci, airnya jernih dan bersih. Balas Pak Kelindur. Nah, kalau begitu, mulai sekarang kita terus berdoa, kita kumpulkan bahan-bahannya, dan kita ajak seluruh desa untuk membantu. Mungkin ada yang mau membantu? Ucap Syekh Abdul Jalil. Iya bagus. Nanti saya yang nyari orang-orang yang bisa membantu. Barangkali ada yang bisa bantu. Sejak saat itu, Pak Kelindur dan Syekh Abdul Jalil dibantu dengan beberapa warga sekitar bersama-sama mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk mendirikan pesantren seperti kayu, batu, bambu, dan lain-lain. Namun anehnya, bahan yang jumlahnya begitu banyak itu setiap malamnya berkurang sedikit demi sedikit hingga habis. Setelah diselidiki, ada yang tidak beres. Bahan bangunan tersebut dicuri oleh pasukan jin buntung yang merasa tempat tersebut tidak layak untuk dijadikan pondok pesantren. Suatu hari ketika Pak Kelindur mengintip untuk mengetahui cara pasukan jin buntung memanfaatkan bahan bangunan tersebut, dia memanjat pohon maja. Namun tiba-tiba ia melakukannya dalam keadaan mengantuk hingga ia tertidur selama 3 hari 3 malam di pohon maja karena dihisap oleh jin buntung. Dengan hilangnya Pak Kelindur, Syekh Abdul Jalil selalu khawatir dan takut akan bahaya. Setelah mencari kesana kemari, dia tidak dapat menemukannya. Dia hanya berpikir bahwa Bapak Kelindur diculik oleh jin buntung. Dari sana ia melanjutkan memanjat pohon dahu, di mana ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bapak Kelindur dapat ditemukan kembali dengan selamat. Atas kehendak Tuhan Yang Widi, akhirnya Pak Kelindur dapat ditemukan kembali, bahkan diantar oleh pasukan jin buntung yang merasa taluk oleh panasnya sholawat Syekh Abdul Jalil. Pemimpin jin buntung pun cepat-cepat melepaskan punuknya dan berkata, Oh, maafkan saya Syekh, mulai saat ini pasukanku tidak akan ikut campur lagi dan malah siap membantu niat Kanjeng Syekh untuk mendirikan pesantren. Setelah itu udara panas menghilang dan pohon dahu menjadi pohon pugur, artinya daunnya rontok dan akhirnya pohonnya ikut mati. Sejak saat itulah pesantren yang didirikan oleh Syekh Abdul Jalil diberi nama Pondok Dahu Pugur hingga sekarang.